Minus kemarin. Bentar. Yang ini. Nah, jadi hasilnya kayak gini. Tadi pagi nyoba-nyoba ngoding, kemarin ada yang salah gitu. Nah, ini mau dijelasin dari awal lagi? Enggak, ya deh, nggak apa-apa dari awal. Bentar ya. Jadi, kalau di modul ini sih yang ditangkap, ini kita coba main dulu ya sekali. Coba, tapi ini bukan nama buah, ini ntar diganti aja sama yang ini nih. Sama yang ini, sama nama-nama buah ini. Apa kalau ini bisa di kopas ya? Kagak bisa ya. Curang nih asetnya. Nah, bentar. Nah, ini nih. Coba ya. Coba ini di kopas aja ya. Tapi malah makin susah. Udah gini dulu deh, bentar. Kan tebak-tebakan ada nama orang nih. Amar, Pridan, Putra, Rehan, siapa nama orang gitu ya. Ini ngasal. Kita running, nah di sini ada 6 huruf. Terus otomatis nyawanya juga ada 6. Nah ini harusnya Pridan sih. Karena Pridan dong yang punya 6. Tua, gapat, manem ya kan? Iya dong. Nah misalkan P. Nah itu nanti ke print P. R, D misalkan. I, N gitu. Nah, misalkan disalah-salahin nih, misalkan P, ya tinggal 5, 4, gitu ya. 3, 2, 1. Nah, ini di random gitu. Nah, gitu deh kira-kira ya. Coba kita main sekali lagi. Nah, ada 5 huruf. Yang 5 huruf itu ada orang ya. Terus ada siapa juga 5 nih. Rehan juga 5. Putra 5 juga. Nah, salah satu misalkan O. Berarti bukan orang dong, ya enggak? Nah, terus S. Nah, berarti siapa nih? Ketebak. P. Nah, tapi kan ini A-nya ada 2. Makanya ini nanti di break gitu. Nanti A yang ini tuh salah satu yang muncul. Kalau 2 kali ya 2A. Gitu kira-kira. Ini juga belum selesai sih gitu. Kan harusnya kalau udah kayak gini ada ucapan selamat kalau nggak salah ya. Mana tuh? Sama yang ini belum di, nah ini sengaja supaya nanti makin paham gitu ya, teman-teman. Nah, di sini selamat Anda berhasil, kalau menang, kalau kalah, ya yang mana tadi kalau kalah? Anda kalah gitu, nama buat tersebut dikasih tahu. Nah, ini nanti pakai if dong, berarti kalau if kondisinya kalah gimana, kalau kondisinya menang gimana. Nah, ini belum diulang-ulang gitu. Gampang sih cara ngulangnya, tinggal kopas semua, terus nanti tapi intinya kayak gini. Bentar ya. Kok susah banget ya? Mau buka aplikasi. Ini juga komputer isinya kayak kebun binatang ya, ada spider, ada Jupiter, ada Python. Nah, ini pertama itu ada list, kemarin kita udah bahas yang gagal itu, produk gagal. Nah, jadi ingat Python itu urutannya dari 0 ya. Python itu urutannya jadi 0. Jadi kalau di Python ini urutan pertama, urutan ke 0 maksudnya itu Amar, ya. Urutan ke 1 Pridan, dan seterusnya gitu. Kedua Putra, dan lain-lain. Nah itu kalau Python ingat dari 0 urutannya. Gak tahu kenapa, bentar ya. Bekas belajar kemarin. Kemarin mana ini ya harusnya. Ini juga produk gagal, pulang aja. Nah, pertama ada list ya. Yang pertama list. Nah, list. Jadi kita belajar list gitu kayak gimana. Nah, di situ cara buatnya menggunakan kurung siku ya. Kurung itu di komputer ada 3. Ada kurung yang bulat gitu ya. Menggunakan kurung siku. Nah, ini menggunakan kurung siku ya. Dalam kurung. Nah, kayak gini deh intinya ya. Nah, kalau misalkan ngetik gimana ya caranya? Nah, kita lihat di sini aja. Nah, kalau ini kan kurung yang bulat-bulat ini kan berarti
kurung yang biasa. Nah, ini ada kurung kurawal kayak gini bentuknya. Nah, kayak gitu. Ini dipakainya buat bikin tipe objek atau buat format. Paling sering dipakai buat format kalau di Comcom sama Viscom. Nah, terus ada kurung yang gini, ada kurung yang siku gini. Nah, kurung siku gini buat manggil list gitu. Ini listnya. Listnya itu terdiri dari beberapa objek gitu ya. Bukan objek sih, apa ya? Tipe data. Kebetulan tipe datanya string semua. Karena ini dikasih tanda petik. Ya, kalau mau integer juga boleh sih. Nah, ini misalkan 1, 20 bilangan bulat ya integer. Ada juga float, bilangan koma-komaan juga gitu. Nah, ini penting. Buat dikasih tahu. Nah, list itu menggunakan kurung siku. Kita buka ini lagi. Nah, ini. Nah, misalkan kayak gini ya. Kita running. Ini kita stop dulu. Kita running. Nah, ini A-nya ini ini tipe datanya list. Enaknya pakai spider ini kayak dikasih tahu ya, ada tipe-tipe datanya gitu. Nah, ini ada Amar, Pridan, Putra, Rehan, siapa, nama, orang. Misalkan kita mau memanggil urutan ke 0 dan keluar Amar gitu ya. Kalau ke 1 yang keluar Pridan, kalau kedua nggak salah. Bentar. Nah, ini kalau mau manggil urutan juga harus pakai apa sih ini? Di delete nggak bisa apa ya? Harus begini. Nggak jelas. Nah, ya, nih, ini kalau misalkan kita mau manggil urutan kedua, waduh, ini belum harus di-run lagi, soalnya tadi kayak ulang ya. Nah, kalau mau manggil urutan, juga di sini harus pakai kurung siku, nggak boleh kurung yang lain ya. Amar, misalkan ketiga, 0, 1, 2, 3, Rehan, gitu ya. Sesuai urutan. Walaupun nanti ada beberapa yang, misalkan ini titik 2 sampai 3, ini artinya dari 0 sampai 3 gitu. Nah, tuh. Terus ada juga yang dari 1 sampai 3 juga bisa. 1 sampai 4 deh gitu. Jadi nanti yang ke print dan Putra 1, 2, 3 sama siapa ini ya? Sama Rehan. Sama nggak tahu. Kita coba lagi. 1 sampai 3. Berarti amarnya nggak kehitung. Berarti nanti Pridan sama Putra aja gitu. 1, 2. Tiganya berarti ini nggak termaksud ya. Saya juga kadang-kadang lupa sih. Harus dicoba-coba gitu sampai sekarang. Nah, gitu ya. Ini list namanya. Terus ini buat apanya nih? Manggil urutannya gitu. Jadi urutan juga penting. Nah, urutannya itu diacak-acak dong. Kan nanti setiap kali running atau looping kan bakalan keubah-ubah, nggak amar doang gitu kan, misalkan nggak rehan aja. Nah, kita menggunakan namanya ini ya, buat nanti silakan dicoba-coba sendiri. Nah, ini pakai random namanya. Import random. Nah, ini random integer 0 sampai. Nah, ini fungsi kalau kita ini tulis di sini ya. N sama dengan len A. Len itu sebenarnya bukan itu sih artinya. Artinya itu LENGTH, artinya panjang. Nah, ini nggak ada. Variabelnya A ya. Kan ini variabelnya bocah hilang gitu misalkan ya. Berarti di sini juga harus bocah hilang juga gitu. Harus konsisten nama variabel. Variabel itu bebas. Tapi karena di bawah-bawahnya udah telanjur ya kita gini aja. Jadi kita sepakat kalau misalkan nama listnya itu A. Nah, misalkan kita print, kita running, nah kita mau tahu nih berapa banyak data yang ada di list ini. Kalau kita hitung manual, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ya gitu. Misalkan kita tambahin sengaja gitu ya. Siapa maunya Ucup gitu ya. Ucup ganteng misalnya. Nah, ini kalau kita running, N-nya otomatis juga berubah 8 gitu. Ini fungsi dari len ya. Apa enggak langsung di sini len dari A gitu ya. 8 juga bisa.
Kalau di idle Python ya nggak semewah ini ya fasilitasnya. Coba kita ketik learn A buat di snap di PDF-nya. Nah, ini 7 ya. Ini learn A ini buat mengetahui berapa banyak data yang ada pada list gitu ya. Ini penting juga kan nanti karena di randomnya mau berapa kali gitu kan. Mau dari berapa sampai berapa. Untuk mengetahui. Kalau ada yang mau nanya, silakan ya, nanya aja. Panjang apa nih? Iya, ini artinya learn itu artinya length gitu kan. Nah, kebiasaan ngomong panjang ya udah panjang list gitu ya. Intinya kayak gitu. Kalau length. Nah, ini kita import random dulu. Yang pertama import random, kemudian nanti nama variabelnya itu urutan. Ingat ya, variabel itu boleh bebas suka-suka hati kita. Mau jelek, mau bagus terserah gitu ya. Kalau kita copy, terus di sini kita paste. Nah, di sini nih urutannya 0. Nah, ini urutannya ini bentar. 5 ya. Nah, ini ran in ini artinya random integer di selang waktu, ini selang awal, ini selang akhirnya gitu. Masih ingat nggak kenapa n-1? Ayo ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab, ayo dapat permen. Ini Karena listnya itu apa sih namanya, kalau awalnya 0 berarti misalkan listnya ada 7 berarti kalau mulainya dari 0 berarti list yang terakhir itu 6 gitu misalkan. iya, betul ya. Hanya dikurang 1. Karena ini Python awalnya selalu urutan buat list ya, itu dimulai dari 0 gitu. Jadi kalau misalkan ini n aja gitu, kita running, pasti ada yang error nih suatu saat. Kok nggak ada errornya? Ini kalau errornya itu kalau 7 gitu ya. Kalau urutannya 7 baru error. Bentar. Nah ya, oh ini bisa. Bentar. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau 7, bentar. Nah ini 7 bisa. Oh ini belum dituin, sorry. Maksudnya tuh kalau di sini nanti. Nah, ini tapi kita tahu ya, kalau di urutan itu cuma 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 7-nya nggak kehitung, sementara n-nya itu konstan 7 kan. Jadi n kurang 1, 6. Jadi ya kemungkinan yang keluar urutan ke 0 sampai ke 6 gitu. Nah, kalau ke 7 kan nggak ada, berarti nanti error out of range gitu. Coba kita coba di sini ya, ini nggak pakai n-1. Error dia. Oh iya, bentar. Ini aja deh bentar. Coba lagi, sampai error pokoknya. Sampai urutannya itu 7 ya. Bentar. Kok kagak error-error ya? Iya. Urutannya kita lihat sambil lihat urutannya ini 2, 5. No, 7. Kalau 7, list index of range gitu. Artinya indeksnya keluar dari batas. Batasnya udah tahu kan, akhirnya cuma 6 ya. Ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi yang keluar di sini 7 ya. Data ke-7 mana ada Bang gitu kalau kata Python mah. Jadi n-1. Oke, ini buat random. Ini ingat batas awalnya mau berapa, batas akhirnya berapa. Ini pas di bilangan bulat karena ini artinya random integer. Begitu. Ini ngayal doang sih, nggak tahu artinya apa. Tapi ngayalnya saya tuh gitu. Nah, terus N1 ini gini. Misalkan kita mau tahu berapa huruf yang ada pada amar ini gitu. Harusnya 4 ya. Nah, kita harus tahu dulu amar itu ada di urutan berapa, urutan ke 0, terus huruf keduanya itu apa gitu. M. Kalau misalkan kita coba,
2 ya A gitu ya. Kalau misalkan kita coba urutan pertama, hurufnya yang ketiga R gitu ya. Nah, kalau mau error kayak gini nih, 4. Karena di urutan pertama ini nggak ada urutan keempat ya, datanya cuma 1, 2, 3, 4. Gitu. Dan sementara dari Python, itu mulainya dari 0. Nah, ini keterangannya sama lagi-lagi, string index string index out of range. Gitu ya. Nah, berarti kalau misalkan mau ngambil O, nah gitu gimana caranya? Gampang kan? Berarti kita udah tahu ini urutan ke-6. Urutan ke-6. Nah, terus urutan O itu urutan pertama alias ke-0 gitu. Nanti yang keluar O gitu. Nah, ini kan nanti nebak satu-satu ya, makanya kita harus perlu paham gini nih. Nah, ini sengaja ada errornya supaya nanti belajar gitu ya. Kalau pakai idle matanya sakit. Hati-hati. Nah, terus ini ada N1 len A urutan. Begitu. Jadi kita print dulu deh. Nih ya, print A. Urutannya itu yang ke urutan. Nah, ini kan nanti bakalan di random nih, ya kan? Nah, berarti ini kita nggak tahu yang muncul bakalan yang mana gitu. Jadi antara ini apa enggak ini gitu ya. Kita pertama, yang pertama dapatnya putra. Berarti urutannya itu urutan 2. 0, 1, 2 gitu ya. Putra lagi. Nah, ini siapa nih? Ini 4 ya urutannya. 0, 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi ini di random, terus ini bakalan diproses. Gitu ya. Nah, terus nanti kalau Bang, bentar bang. oh ya, Mau nanya bang, itu jadi maksudnya itu mau ngeprint A kan bang ya? Mau ngeprint A, terus maksudnya yang kotaknya itu urutan dia mau manggil urutan buat apa sih ya? Buat di listnya itu. Jadi dia mau ngerandom yang di listnya itu ya bang ya? iya betul. Gitu kira-kira. Nah, ini kalau kita Oh mainin gitu. lagi, ya, berarti urutannya 4, 0, 1, 2, 3. Lah, ini kok error nih? Nggak boleh tuh, bentar, harusnya 3 ya. Kok urutannya 4 mulu ya? Wih, ini salah nih harusnya. Tapi intinya kalau udah ngerti, bagus gitu ya. Nah, di sini kita mau tahu nih N1 itu panjang dari A urutannya gitu. Ya kan nanti ini banyak fungsinya buat nyawa gitu ya. Nyawanya tergantung orang banyak itunya banyak eh, hurufnya gitu. Kalau hurufnya 3 ya nyawanya 3. Terus buat ini if nanti dijelasin kalau itu ya. Nah, itu sih idenya. Nah, kita lihat N1 itu 5. Terus urutannya kok 4 mulu ya? Ini minta dihapus lama-lama nih. Oh, ini kok lah kok oh, sorry. Coba kita running lagi. Nah, ini urutannya 6 tuaga 0 1 2 3 4 5 6. Nah, ini 6 ada tuaga Padma. Berarti di sini 5 otomatis gitu ya. Bahkan gini. Ini urutannya 5. Hah? Urutannya kok nggak berubah gitu. Emang oke nih. 0 1 2 3 4. Nah, 4 ini ada 1 2 3 4 5. Berarti ininya 5 gitu ya. Jadi otomatis N1 ini buat cari tahu berapa huruf yang ada di list tersebut gitu ya. Urutan nanti di random. Nah, ini tinggal, nah ini juga perlu, karena kan ini bakalan berubah-ubah ya, nanti disuruhnya komputer sedang memikirkan buang terdiri dari bla, gitu kan. Ini kayak bisa berubah-ubah nih, kalau ada 3 huruf ya di sini munculnya 3. Nah, ini fungsinya N1 gitu ya, N1. Jadi nanti komputer sedang memikirkan nama orang, kalau di sini nama orang, dari, bentar, nama orang terdiri dari, ini buat di sini, terus stringnya ditutup. Di sini pakai variabel, bukan string lagi. Nah, ini disambung sama huruf gitu ya. Itu sih kira-kira ininya. Nah, jadi N1 ini punya banyak manfaat sebenarnya. Mau nyatet di sini.
Kalau mau ada yang nanya, dipotong saja. Nah, ini diginiin supaya nanti paham. Ini terlalu kepotong kayaknya. Ya, adalah ya. Nih, gini. Nih ya, cara ngakalinnya gini. Nah, nama buahnya ini ada 3 kan? Nah, pertama, berarti kalau misalkan ada 6, stripnya juga ada 6 gitu. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti tergantung ini. Ini tergantung apa? Tergantung N1 gitu ya. Nah, caranya nanti orang, nama variabelnya orang, itu eh, ini kan tanda strip ya, dikali N1 gitu. Nanti di print nama orang. Nah, ini kalau kita running, nah ini ada 5, berarti stripnya juga ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Gitu ya. Kalau kita determinate, terus kita running lagi, nah 5 lagi. Kita cari yang beda, 5 lagi. Kita cari yang beda, 5 lagi. Capek. Nah, ini ada 4. Ini ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, 4 ini tergantung N1 ya. N1 tergantung dari urutan. Nah, ini standar. Nah, agak kepotong dikit lah ya. Bentar, kok mau yang itu? Bentar, salah, salah. Harusnya yang ini nih. Nah, itu cara ngakalinnya. Ini printing aja sih sebenarnya. Ini tuh nanti pengaruhnya tuh yang ke sini nih. Nama buah ini. Oke, aman ya. Udah gitu. Nah, terus masuklah kok. Nah, gini. Nyawa itu sama dengan, bentar kok. Oke. Nyawa itu sama dengan N1 karena tergantung sama jumlah huruf. Nah, jawaban sama dengan, jadi kita lihat orang ini ya, orang ini kita copy, terus di sini kita, nah ini kan bentuknya string ya, kalau kita running, udah. Kalau kita running, kita mau nyari orang, strip semua gitu, ya strip semua, tergantung huruf dari orang tersebut. Nah, tapi kalau kita mau ganti jadi string jadi list lagi, caranya tinggal ketik list orang. Ya betul. Nah, jadinya kayak gini, dari sini ke ubah jadi sini gitu. Jadi tujuannya dari sini, bentar deh. Ini buat ngubah dari string menuju list gitu ya. Karena nanti ininya mau kita ubah-ubah sama suatu huruf gitu ya. Nah, misalkan kita ngetiknya di sini aja deh. B sama dengan list orang. Kita ketik. Misalkan yang di sini mau kita ganti sama huruf M gitu. Berarti kan ini urutan urutan 1 ya, 0, 1 gitu kalau di Python. Berarti B kurung siku 1 sama dengan misalkan string M. Nah, kalau kita running B-nya, nah ini keubah. Aduh, bukan yang tadi ya. Coba kita running yang ini. Bentar, ada yang masuk forum sidang. Udah amat. Nah, dan intinya kayak gitu. Kalau mau ngubah, harus dari string. String itu susah diubahnya. Mungkin apa saya nggak tahu gitu ya. Kalau kalau saya sih enaknya diubah ke list dulu, terus nanti perurutan diubah gitu. Nah, ini fungsinya ini ya, jawaban. Nama variabelnya jawaban. Aduh. Terus list ini orang. Orangnya ini tergantung N1 kayak gitu. Nah, ini kenapa T sama dengan 0? Ini out of the box banget sih, sebentar ya. Disuruh masuk Zoom lain. Sebentar. Ya Allah. Sebentar ya. Hmm.
Udah dikasih link apa ya? Bener-bener. Udah bodo amat. Ntar aja. Nah, ini kalau permainannya selesai, kalau misalkan nyawa, kalau itu ya, kalau 0. Berarti kalau ini while nyawa sama dengan 0, berarti, lebih besar dari 0, berarti permainannya tetap jalan gitu. Misalkan kalau kita, ini misalkan 5. Pertama A, yang kedua P, yang ketiga A, yang keempat O. Nah, ini nyawanya berkurang 4 nih. Nah, permainan bakalan berakhir kalau misalkan nyawanya habis. Nah, gitu ya. Nah, sebenarnya ada satu kondisi lagi, kalau misalkan ininya udah kejawab semua, tapi nanti kita bakalan ngoding bareng. Nah, ini kalau di sini kan udah masuk looping ya, udah masuk looping. Terus di sini kita print, ini biasa Anda memiliki nyawa, Anda memiliki ini nyawa variabel tergantung N1, kemudian ini string, kesempatan untuk menebak buat tersebut. Nah, ini ada variabel answer, ANS gitu ya. Ini input dalam bentuk string, tebakan Anda apa? Nah, gitu. Nah, ini kenapa kayak begini? Aslinya itu codingannya tuh kayak begini. Aslinya ya. Coba ini kita copy dulu. Terus kita coba di sini deh. Aslinya tuh codingannya kayak gini awalnya. Nih, kalau logikanya ya, misalkan yang keluar Amar gitu. Yang keluar Amar. Misalkan ANS kan nanti jawabannya tuh. Logikanya if ANS benar artinya sama dengan itu, sama dengan ini nama variabelnya itu, oh, bentar ya, nama variabelnya itu orang ya, lupa saya. Ini urutan A urutan, nah ini ya, ini len doang. Oh ini ya, A urutan. Nah urutan kan bisa berapa aja. Misalkan 0 nih, 0 gitu. Berarti nanti kita ganti. Bentar. Jelasinnya rada ribet sih. Ulang deh. Nih misalkan yang keluar Amar deh gitu. Keluar Amar yang ini. Berarti huruf pertamanya, huruf ke nolnya A, ke satunya M, keduanya A, tiganya R gitu kan. Nah, ini ANS ini tergantung input apa nih. Nah, kalau if ANS sama dengan A urutan, urutan itu kan berarti bebas ya, urutan ke 0, berarti nanti yang ini, yang di list itu, yang tadi yang script-script ini udah di list, itu bakalan berubah menjadi itu kan, menjadi, ini nanti intinya diubah jadi list gitu ya. Lah kok nggak ada. Oh ini diginin. Nah, jawaban ini kan berarti kalau Amar jawabannya gini ya. Awalnya jawabannya ada bentuk string, isinya 4 strip gitu. Nyambung nggak sampai sini? Asumsi yang keluar Nyambung, Kak. Amar gitu. Nah ya, berarti nanti ini yang nama list ini, jawaban urutan ke 0 diganti sama A gitu kan. Ini enggak diganti sama A gitu. Terus if answer urutan 1, which is urutan ini 0 karena yang keluar Amar, jawaban 1 diganti sama string M gitu. Jadi nanti ini koba gitu. Dan seterusnya gitu. Aduh, urutan gitu ya. Terus ini 2, ini boleh di screenshot sih. Jawaban urutan kedua sama dengan A gitu. Nah, yang keempat juga gitu. Ada 1, 2, 3, 4. Nah, gimana kalau lebih dari 4? Gimana kalau yang keluarnya pridan gitu? Berarti yang coba sampai, nanti kan jawabannya pasti 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Nah, tapi yang kita definisin itu cuma 4 gitu. Jadi capek. Harusnya if-nya banyak gitu ya. Tapi kita lihat ini ada polanya. Ini 0, 0, 1, 1, 2, 2 gitu. Terus kalau mau 3 ya 3 juga gitu.
Jadi ada suatu pola, jadi bisa di for gitu. Fungsi for itu kemarin udah dijelasin ya, buat nampilin angka supaya nggak capek gitu ngeprintnya. Nah gitu, jadi kayak begini. Nah, ada lagi kalau terakhir if, answer, nah ini yang ribet. Bukan sama dengan ya, ini bukan sama dengan A urutan 0 atau harusnya OR gini. Ini harusnya ribet banget. Tapi karena pakai OR, kalau nggak 0, 1, 2, 3, 4 deh. Nanti nyawa berkurang 1. Gitu. Hasilnya tuh kayak banyak banget ya codingannya gitu. Nah, coba kalau kita lihat codingan ini. Nah, ini itu for i in range 0 sampai N1. N1 itu apa? Banyaknya huruf yang ada pada list ini ya, anggota list ini gitu. Nah, terus ini kayak ini nih. If answer sama dengan urutan i, and jawaban i sama dengan ini. Nah, ini fungsinya supaya mengantisipasi kalau ada angka yang double gitu. Nah, nanti jawaban i sama dengan answer yang bakalan yang kayak gini nih, jawaban 0. Pokoknya berurutan, kalau ininya 1, berarti ini juga 1. Kalau ininya 0, berarti ini juga 0 gitu. Kita lihat, kalau ininya 0, berarti ini juga 0. Kalau ini 1, ini juga 1. Kalau 2, 2. Kalau 3, ya 3. Gitu. Coba di screenshot dulu deh ya. Tapi males itunya, rapinnya. Mungkin bisa membantu teman-teman gitu ya. Ini clear. Nah, itu ada dokumentasinya ya. Kalau ini siapa tahu bisa ngebantu ngingetin teman-teman. Kemudian, nah ini, kalau misalkan ininya nggak, kalau misalkan ininya dihilangin nih, nggak pakai N, berarti cuma satu syarat. Nah, ini ada 6 kesempatan. Nggak seru, bentar. Nah, ini ada 4 nih. Yang 4 tuh cuma ada Amar sama nama gitu ya. Kalau nggak dipakai itu tadi, kalau kita ketik A, bentar. Coba M, kok nggak nyambung ya? Nah, kalau kita ketik A, ini nggak bakalan ke input. Coba kita ulang lagi ya. Kayaknya ada yang error dari dianya. 5 itu misalkan S depannya. Jangan. Niatnya sih mau nyari angka yang double. Ini kan Amar ada A-nya ada 2. Terus nama A-nya ada 2 gitu. Kalau 5, ya kalau siapa dong sih, coba S. Lah, baper. 5S. Nah, ini S. Kalau kita ketik A, kalau kita ketik A lagi, error gitu ya. Karena A-nya ini udah ada gitu. Nah, tadi dikasih syarat tambahan ini jawaban I sama dengan ini, ya berarti supaya ganti yang ini aja gitu. Intinya kayak gitu. Nah, jawaban I sama dengan answer. Nah, ini T sama dengan I. Ada yang mau nanya nggak kira-kira? Emang ini out of the box banget sih. Jelas nggak kira-kira? Daripada ngoding panjang-panjang gitu kan, mendingan kayak begini. Masih Bang, puyeng, Bang. mau nanya dong. Iya. Saya nyoba ya yang itu jawaban I sama dengan answer. Tapi kok di sini nggak bisa ya? Nggak bisanya ada error gitu, ada tulisannya nggak? Iya, Errornya apa tulisannya? di sini yang di atasnya if answer yang double sama dengan A urutan I dan jawaban I sama dengan itu. Terus bawahnya there are no type variable left in list bla bla bla. Gitu. Terus juga yang codingannya pas jawabannya ada merah-merahnya juga. Coba di share screen ya. Bisa nggak share screen? Coba dulu. Oke. Pusing ya? Iya sih, kalau kedepannya Pomkom juga harus. Oke, kita lihat apa yang salah di sini. Apa? Coba ulang Ini. jawaban I. Coba di running. Pengen penasaran gitu ya.
A misalkan. Ada apa dah? Oh, yang salah yang itu ya? Join jawaban ya? Iya, tapi di sininya juga gini. Oke, kita lihat. Kenapa ini ya? I in range 0 sampai N1. If answer A urutan I. Tadi kok tapi saya bisa-bisa aja ya. Orang udah benar nih, ya kan? Orang udah benar, ya udah benar. Terus answer for O urutan I. Kenapa ya? Coba lagi deh lagi. Di run lagi. Iya. I. Oke. Line 17. Answernya itu sama dengan A urutan I. Benar ya? Sama kok sama di sini ya. Iya, itu juga saya juga bingung, udah sama banget, tapi Apa kenapa di sini nggak bisa? apa I-nya ada yang pakai 2 kali ya? For I in range urutan, coba lihat urutan ada, terus jawaban itu sama dengan ini ngapa dah? Apa belum udah install random belum? Udah ya? Udah deh kayaknya, tapi itu bisa. There are no type variable left in list. Oh, belum ini. Oh, salah. Oh iya, 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 iya. Salahnya tuh di line 11, itu nggak pakai kurung siku, pakainya kurung biasa. Kalau mau ngubah string jadi, apa namanya, string jadi list gitu ya. Nah, iya. Ah, iya, iya. Oke, oke. Itu, Makasih, Bang. oh iya, gitu ya. Itu masih ada kurung sikunya satu itu. Gatel dan ngeliatnya. Pengen garuk. Iya. Oke, oke. Makasih. Ya gitu ya. Coba di running lagi. Nah, ya gitu deh pokoknya ya. Nah, tapi kalau mau survive gitu ya, kalau tertarik sama fisika komputasi ke depannya emang harus gini. Tadi ada yang nggak ngerti di mananya kira-kira? Gatel ya? Iya, Bang. Oh iya. Itu siapa sih yang manggil Bang? Oh ya, nak. Emang harusnya manggil apa? Kayak rada kesel gitu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Emang di BEM, emang bocahnya pengen dipukul-pukulin. Tapi nggak apa-apa. Ada yang bingung? Yusuf? Aman sih selebihnya. Iya, ini yang bikin bingung sih biasanya ini ya. Nah, ini sekali lagi deh, kalau misalkan ini kita hilangin, kan ini berarti if harus harus itu ya, harus menuin 2 syarat ini. Ini yang pertama, ini yang kedua. Kalau pakai or, ya salah satu gitu ya. Nah, ini pakai N. Nah, ini kita nyari yang double. Ini A. Ini masih dipakai ya. Gitu deh pokoknya. Terus kalau kita ketik A lagi, dia bisa. Gitu. Karena ada ininya. Kalau nggak ada ininya, di answer sama dengan A urutan I. Nah, ini kan bakalan tabrakan sama urutan ke-1 ya. I yang ke-1. Berarti ini kayak salah gitu, nanti bakalan kepotong gitu. Nah, di sini T sama dengan I, tadi awalnya itu T-nya sama dengan 0 gitu. Kalau ini dihilangin, kalau misalkan jawaban pertama benar, misalkan kayak gini dihilangin. Nah, ini ada, misalkan ini Amar nih kayaknya jawabannya. Oke, berarti nama ya, nama. Kalau kita input yang ke N, error. Bentar. Gimana jelasinnya ya? Misalkan ini 5 nih, kita ketik P, nggak bisa. Tapi ya gitu deh. Ya udah, kayaknya tanpa itu juga bisa ya, tapi ini tuh buat jaga-jaga. Terus nanti ini buat kondisi yang benar ya. Nah, kalau ini kondisinya salah. Kalau if tidak sama dengan urutan yang T, berarti ini nyawanya kurang 1. Ini cuma buat ngeprint spasi aja sih.
Nah, terus yang ini itu fungsi buat apa? Nah, tadi kita mulai dari sini lagi deh. Nah, kita dari sini. Nah, kita input B 1 2 3 4. Tadinya ada ini dikali 4 gitu ya, karena N1-nya 4. Terus dibikin list dari strip kali N1 dari sini. Dari tua gapat, jadi bentuknya kayak begini. Dibentuk list sesuai urutan. Nah, terus diubah urutan ke-1 jadi M. Nah, gitu. Nah, gimana cara ngubah ini jadi string lagi gitu kan? Nah, caranya tinggal ketik aja. Misalkan variabelnya C sama dengan, ini kan lambang buat string kayak gini ya. Terus dot join, tulis variabelnya apa? Kan kita nama variabelnya B. Nah, terus kita run, C. Nah, jadinya kayak gini. Jadinya tadinya bentuknya B kayak gini, terus di join, ini lambang string, jadi kayak gini. Ini cuma salah satu cara juga, sebenarnya caranya banyak. Cuma nggak hafal semua gitu ya, karena dokumentasi Python banyak banget. Nah, dari sini deh. Dokumentasi Python banyak banget, jadi baru ngapalin yang perlunya aja. Gitu. Di Stack Overflow, yakin banyak banget cara sih selain yang join ini. Tapi ini cuma salah satu cara dan dibutuhin banget di sini ya. Gitu. Ini kalau buat belajar. Nah, terus udah selesai deh. Ini cuma buat print ininya aja. Ada yang mau nanya? Bang, mau Oh nanya ya, dong. iya ya. Ini deh, kan ini kan gue ngikutin yang lo coding ya. Nah, terus gue udah run. Nah, habis itu kenapa dia pas udah dapet jawaban yang nggak mau berhenti ya gitu. Jadi Nah, kayak oh ya maaf. ya Gini. masih berulang-ulang gitu loh. Oke. Tadi di sini masih ingat nggak ya nama variabelnya ini tuh? Ini harusnya bikin variabel ya, itu benar. Ini gini aja deh ya. Mungkin supaya aman, ini kita jadiin variabel aja. Ini tadi fungsinya itu buat apa ya? Yang ngubah dari list ke string gitu. Tipe list ke string. Caranya tuh gini kira-kira. Kita bikin variabel aja. Dibuat variabel, guys. Supaya gampang. Kalau nggak dibikin variabel juga nggak apa-apa. Dan di sini kita ganti C. Sama aja kan? Sama. Nah, di sini kita kasih, ingat ada dua kondisi di mana game ini selesai gitu ya. Yang pertama kalau nyawanya 0, yang kedua kalau misalkan C dengan nama orangnya itu. Nah, udah gini aja sih. Nah, ini kenapa, Boy? Oh, ini C. Oh iya. Berarti harus di sini sih, benar. Cari aman ya. Nah, bentar. Nah, OR ini apa bedanya sama N? Nah, kalau N dua-duanya harus dipenuhi. Kalau OR ini, kalau nggak dia, ya dia harus dipenuhi gitu ya. Sekarang kita coba. Nah, ini ada 4, misalkan A, M, A, R. Lah iya, bentar-bentar. C sama dengan A urutan. Ini apa yang salah? Coba ya. C-nya itu masih kayak begini ya. Coba ulang lagi ya. P, R, ini Putra nih. Nah, harusnya kelar sih. Kita lihat variabel C itu, oh ini udah. Kan, bentar ya. Nah, kok ada min satunya gitu loh. Oh, kayaknya gara-gara ada ini deh.
nyawa lebih besar dengan satu benda. Berarti harus pakai cara lain sih. Gini aja deh. Oh ya, kan lagi pula harus di print ya. Lah, kamu. Bentar. Ini seperti biasa kayak tadi, nggak berubah. Yang tadinya kayak gini. Terus tuh, oke. Oke, gini aja. If C udah sama dengan kayak urutan, balik ya. Ini nama orang ya. Ya, urutan itu nama orangnya. Ya, kita pakai if biasa aja. Kita harus ngeprint apa kira-kira? Ngeprint ini nih. Selamat, Anda berhasil. Dah. Kita print dulu. Selamat, Anda berhasil. Terus ya tinggal di break. Bukan di break ya. Apa enggak nyawanya langsung dihabisin aja deh ya. -1 misalkan. Kita coba dulu deh. A, M, N, A. Nah, gitu. Nah, kalau ini mah akal-akalan saya aja sih. Cuma gitu ya. Ini harusnya di atas nih. Nah, ini tinggal diatur deh ya nanti posisinya supaya ini nggak kelewatan ini gitu. Nah, kalau Oke. kalah kayak ya. Jadi seolah-olah kalau menang tuh kalah gitu. Nah, kalau kalah kayak gimana? If bentar, kayak gimana ya? Oh, kalau kalah ya di sini. Misalkan ya, if nyawanya 0, kan kalah nih. Di print. Di print apa ya? Di printnya ini Anda kalah. Terus nama buahnya. Ini ya emang akal-akalan ya gitu. Ciri-ciri orang malas. Nah, terus di print lagi nama buahnya. Print nama A urutan ini nama orangnya. Gitu ya. Oke, kita coba kalahin. P. Nah, gitu ya. Gitu. Oke, ada yang mau nanya lagi? Makasih diingetin. Tapi nggak harus kayak gini ya. Boleh diakal-akalin lebih lain lagi, boleh. Biasanya setiap orang beda-beda. Ada yang mau nanya lagi? Tadi ada yang mau nanya tapi takut kayaknya. Kalau pakai else bisa nggak sih, Bang? Pakai else. Iya, jadi kan ini kan if C sama dengan A urutan, maka print selamat Anda berhasil. Nah, terus langsung pakai else. Kalau misalnya nyawanya 0, Anda kalah gitu. Bisa nggak sih kalau diimplementasikan pakai else? Nah, kalau if, ini susah sih, Cup. Kayak misalkan kalau if itu harus, kalau mau ada else, itu harus ada elif kan. Nah, kalau mau ada elif, itu harus ada if. Artinya minimal ada 3 kondisi gitu. Sementara ini cuma 2. Kalau mau pakai elif, apa if lagi juga boleh. Gitu. Apa enggak? Oh, ini di dalam juga bisa sih kayaknya ya. Bisa emang di dalam loopingnya juga bisa. Jadi kalau misalkan nyawanya masih ada nggak kebaca. Ini sorry bang. Ini nggak usah sih kan nanti. Nah kalau di dalam loop nggak usah karena nanti pakai dong. Nah gitu ya. Kalah ini kalah. Nah gitu sih ya.
Oke, Ini thank you. nanti diatur-atur lagi nih. Gitu. Ingat sekali lagi ya, ini cuma akal-akalan gua aja. Nanti kalau misalkan ada ide lain, boleh banget ya teman-teman diimplementasikan. Nah, supaya looping kita tinggal gini sih. Yang pertama misalkan ulang. Kita y-in gitu. Biasanya pakai while true kan, kalau misalkan looping gini. Kalau gua kayak gini biasanya. Ini kita, jangan begitu. Mau di tab harusnya. Nah, ini artinya semuanya ini masuk ke dalam ini, masuk ke dalam while-nya. Ini coba kita pindahin yang ini. Apa sih? Yang bakalan kita pindahin tuh ini, ini. Ya, ini paling atas boleh. Kalau import random tuh nggak harus, import library nggak harus paling atas ya. Nah, terus ini, nah ini sama ini di luar boleh, di dalam boleh. Coba di luar dulu ya. Karena kan ini konstan, n-nya bakalan selalu segini, kecuali ditambah-tambah gitu ya. Yang bakalan berubah nih urutan berubah, kalau urutan berubah yang satu berubah, dan ke bawahnya juga berubah. Nah, nanti di akhir-akhir nih kan prosesnya sama nih, sama yang kayak dijelasin tadi. Nanti di akhir-akhir ditanya lagi. Nah, ulang kan kita udah while, ini lupa. Kalau ulang sama dengan y, ya dia bakalan main mulu gitu kan, main mulu. Nah, di sini kita coba tanya lagi. Ulang, input, bahasanya kayak gimana sih? Mau main lagi, yt, jutek amat. Nah, ini, ya gitu. Nah, kalau misalkan dia selain ya kecil ya, nggak boleh besar juga. Nah, nanti kalau misalkan kita masuk T aja. Nah, di sini udah nggak masuk syarat yang ini nih. Jadi, ya udah selesai gitu. Ada ucapan terima kasih gitu nggak sih? Oke, kita coba ya. Tadi agak ragu. Nih, dari sini. Nah, ada 4 kesempatan. A, buset. Bentar deh. Oh, harusnya salah. Harusnya di sini. Ulang. Karena kan di dalam while-nya, while yang ini. 5 huruf P, salah. S, salah. Nah, kok jadi panik ya? Oh, ini ini siapa? Oh, ini Pridan nih. Ini Pridan ya? Aduh, kok malah panik ya? Ya, oh orang. Nah, main lagi. Yes, main lagi. Siapa nih? Siapa ya? Oh, ini siapa? Aduh, siapa ya? Aduh, siapa ya? Misalkan dikal-kalin ya, kan tadi udah menang. Nah, main lagi nggak? Kalau ya T, ya berarti kan nggak masuk kondisi ini ya. Ulang itu harus T. Nah, ini ditanya lagi ulangnya itu mau apa? Gitu. Ya, selesai gitu. Itu aja sih. Nggak harus pakai while true gitu, malah ntar pusing. Kayak ada yang mau nanya. Ada yang mau nanya, santai aja gitu ya. Nggak ada nih. Kalau nggak ada di N nih. Halo? Tes. Ini pada double zoom ya? Enggak, Bang. Nggak ada ya berarti ya? Aman, kayaknya aman. Aman. Lebih gimana codingan? Udah gitu deh. Silakan di screenshot, tapi awas sama semua. Yang bisa diubah-ubah sih, sebenarnya semua bisa diubah-ubah. Terutama tuh yang ini. Nah, gitu. Ya sih. Sebenarnya banyak sih cara lain kalau kayak gini. Oke, kalau nggak ada, ntar
PPT apa sih namanya, PDF-nya yang tadi coretan dikasih. Udah gitu aja. Iya Bang. Oh ya, Makasih, Kak. iya. Bentar. Mau screenshot dong Bang, sekali lagi Bang. Oh ya, bentar. Awas sama ya. Ini, nah ya. Enggak, Asletnya siapa? Snap. Aslet. Kak Kalau di, Slabnya Kak Ilham sama Kak Rani kalau di Fisika A. oh, nggak ada anak fisika ya, aman-aman. Soalnya kalau di fisika ya tanya aja deh. Ini udah codingan khas banget tuh. Kalau misalkan orang lain biasanya pakai dev gitu kan. Kalau saya tuh biasanya nggak mau pakai dev gitu. Terus ya gitu dah. Nggak mau ngasih komen jarang. Gitu-gitu. Terus ada aja nih. Nah ini orang mikir ini maksudnya apa. Nah makanya tadi kayak bilang orang tuh punya ide lain nggak apa-apa gitu. Kalau sering out of topic ya biasanya ya tahulah orang fisika mah yang udah paham. Hati-hati. Ada yang kelas B nggak di sini? Aku. Sokap tadi. Ya itu apalagi Parul deh itu. Udah tahu codingan saya kayak gimana. Jangan terlalu rutin banget. Gitu ya. Ada kelemahan, setiap orang ada kelemahan dan kelebihannya gitu. Kayak codingan tuh kayak nulis tulisan orang beda-beda. Kira-kira kayak gitu deh. Oke ya, kalau udah nggak ada, cukup ya. Di end aja, Cak.